Ya pemirsa, selamat berjumpa kembali di ILASAL, program yang kami dedikasikan bagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia bersama saya, Feli Junandar. Pemirsa, inovasi dalam teknologi selalu diawali dengan ide sederhana untuk membantu aktivitas manusia. Robot adalah karya yang lahir dari ide yang diaplikasikan dengan cara menggabungkan teknologi elektronik, komputer, dan juga mesin. Bagaimana sebuah robot diciptakan? Bagaimana pula kemampuan generasi muda kita dalam menciptakan robot? Namun sebelum membahas semua itu, saksikan dulu liputan tim ILASAL berikut ini. Teknologi selalu berkembang seiring dengan kebutuhan untuk mempermudah aktivitas manusia. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari berbagai peralatan mesin dan elektronik dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Dan ide dalam teknologi digulirkan setiap orang untuk mencari inovasi terbaru. Menciptakan robot adalah salah satu media untuk menyalurkan ide berinovasi dalam teknologi. Dan saat ini marak digelar berbagai kontes robot di level nasional hingga internasional. Baru-baru ini, kontes robot digelar pada Indonesia ICT Awards 2009. Robotic Organizing Committee Indonesia menilai semua kontestan yang bertarung pada kategori mass solving, yaitu lomba merakit robot untuk menjajal rute yang diberikan panitia. Mass solving menilai kecepatan dan keakuratan manuver robot saat melewati trek. Peserta sebelumnya menggunakan komputer untuk memprogram robot, kemudian diberi kesempatan melakukan trial sebelum kontes dimulai. Saat lomba dimulai, peserta harus sudah yakin pada setting dan pemrograman robot. Robot yang keluar jalur atau tidak sampai garis finish dinyatakan gugur. Ya, bisa membawa nama baik pada sekolah juga. Dan dari pengalaman juga. Kalau mau kemampuan yang harus dimiliki untuk memprogram robot ya yang logika gitu. Dan keinginan saja. Ya, soalnya susah juga, sekolah-sekolah lain juga yang hebat-hebat. Kategori lain yang tak kalah seru adalah kreatif robot. Uniknya, pada kategori ini tidak dibatasi usia. Peserta dibuka untuk semua kalangan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga universitas. Kreatif robot adalah kontes desain robot. Juri menilai ide dan layak tidaknya robot tersebut dirakit serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Berbagai jenis ide penciptaan robot diajukan, seperti robot pendeteksi ranjau laut, robot pemandu kendaraan otomatis, robot dispenser berjalan, dan banyak inovasi robot menarik yang diajukan. Sebagai pemenang pada kriteria kreatif robot ini adalah robot pemadam kebakaran yang mengolah air menjadi uap air untuk mematikan api. Niko Fendi, Chandra Luis, dan Celia Evani Pranata adalah anak-anak SMP di balik penciptaan robot ini. Robot dapat mendeteksi kebakaran dan secara otomatis menyemprotkan uap air untuk mematikan api. Robot Durian Warso karya mahasiswa UGM yaitu Winda Pradina, Idita Widya Arshita, dan Dewi Utami Rahmawati juga menjadi juara pada kreatif robot. Robot durian ini dapat mendeteksi durian mana yang matang dan mentah. Durian matang secara otomatis diangkat oleh tangan robot dan dipindahkan. Ide dan inovasi generasi muda kita memang patut diacungi jempol. Teknologi tidak harus mahal. Dengan ide dan terobosan berani inovasi, akan selalu tercipta dan memaksimalkan skill dan ilmu pengetahuan. Ya, dan untuk membahas topik generasi robot, di studio telah hadir ada Winda Pradina, pembuat robot durian dari UGM, kemudian ada Chandra Luis, pembuat robot pemadam kebakaran dari SMP BPK Serpong, dan juga Insinyur Santoso Gondo Wijoyo, Chairman Robotic Organizing Committee Indonesia. Selamat pagi Bapak, Ade, dan juga Mbak. Oke, selamat pagi. Ini selain ada 3 narasumber, ada 2 robot, dan juga ada bintang tamu, itu ada buah durian ini. Menyengat sekali pagi hari ini ya. Tapi kita ngomong soal durian nanti deh. Kita akan pertama dulu adalah ke Chandra dulu dengan karyanya adalah Fire. Fire ini singkatan kalau nggak salah ya. Boleh sebutkan apa tuh singkatannya? Ini tuh singkatan dari Fog Intelligence Robot Extinguisher. Fog Intelligence Robot Extinguisher. Maksudnya gimana tuh? Jadi robot pemadam kebakaran yang memadamkan apinya dengan kabut. Oh, dengan kabut ya? Kenapa dengan kabut? Nggak dengan air aja? Kalau air
pada saat memadamkan kebakaran dalam ruangan file itu akan merusak file-file. Oh, ini karena tugasnya si robot ini memadam kebakaran di ruangan apa namanya, ruangan istilahnya ruangan data dokumen, gitu ya. iya. Kemudian kalau misalnya pakai air jadi rusak gitu kan. Iya. Oke, cara kerjanya seperti apa nih, Chandra? Boleh dijelaskan? Jadi robot kami ini kedepannya akan punya kamera. Ada kamera. Ya. Kemudian rodanya akan kami pasangi seperti roda tank. Oh, oke. Jadi bisa berjalan ya, mendaki segala macam ya. Kemudian Setelah kami melihat dari sisi kamera dan sensor sendiri, kami melihat api, robot ini akan segera bergerak menuju titik api. oh gitu ya. Jadi berarti ini nanti akan ada sensor juga dong ya, sensor panas gitu mungkin Iya, Pak ya. iya, sensor cahaya atau api yang memang jadi robotnya akan mengarah ke arah titik api itu, kemudian terjadi satu proses di mana mengeluarkan fog itu sendiri. Oke, ini kebetulan Bapak juga sebagai juri yang bertugas kemarin ya Iya, Pak ya. iya. Nah, kemudian ini apa namanya? Ada kayak semacam kayak kamera atau apa nanti sebagai untuk bisa dilihat dari luar gitu ya. Ada kayak remote-nya gitu ya. Iya. Oke. Terus apakah ini kalau nggak salah ini kan sekarang belum pakai kamera nih. Berarti ini ditempatkan di ruangan si ininya ya, titik-titik ruangan di library atau di ruang file gitu ya. Jadi kita robotnya stay di dalam ruangan. Nah, terus jadi prosesnya ketika ada panas, apa yang terjadi nih? Ketika ada panas, robotnya akan mendeteksi terus dia langsung matiin apinya. Langsung matiin apinya ya. Jadi berupa apa? Fogging gitu ya. Apa berupa isi ininya apa sih? Air juga atau gimana tuh? Air yang wujudnya kita ubah menjadi gas. Menjadi gas ya. Jadi semua akan filenya akan aman gitu ya. Nah, ini berapa lama nih bisa buat seperti ini? Kita buat robot nih 1 bulan. 1 bulan? Ya. Wow, cepet juga ya. Terus kok bisa terinspirasi buat seperti ini dari mana asal mulanya? Waktu itu kita lagi baca berita tentang kebakaran bank. Di situ kita lihat banyak kerugian file dan dokumen. Betul. Nah, jadi kita mencari cara untuk mengatasinya. Terus kok tiba-tiba mendapat inspirasi untuk buat robot ini dari mana? Apa sering lihat film-film apa science fiction atau gimana nih? Atau sering main game? Mungkin lebih sering lihat film science fiction. Science fiction ya. Nah, terus kemudian kok tiba-tiba ada kumpul-kumpul sama teman-teman cari yang satu pemikiran, terus gimana tuh cara proses kreatifnya seperti apa? Maksudnya proses pembuatannya. Pertama kita buat rangkanya dulu. Rangka ya. dasar. Terus habis itu kita buat rangka untuk tangannya sendiri yang untuk menyingkirkan halangan. Kemudian baru kita atur elektroniknya. Lalu kita membuat bagian tubuh penutup luar. Oke, penutup luar. Nah, ini kan kebetulan karena ini prototipe ya Pak ya. Jadi mungkin bentuknya memang bisa dikatakan tambal sulam istilahnya. Iya, betul. Nah, kalau di bayangannya si Chandra ini, dari bayangan kamu ini akan seperti apa nanti bentuknya nih? Apa jadi robot yang cool gitu atau kotak gitu aja atau gimana nih? Bayangan kamu pengennya? Mungkin biasa aja kali ya. Biasa aja. Kirain mau kayak robot apa gitu, enggak ya? Tapi itu kan tergantung yang minta juga ya. Oh gitu. Ya, bisa kita Based perbaiki. on order. Based on order, sudah ada visi bisnis berarti. Oke, menarik sekali nih. Nah, kemudian istilahnya ada fitur-fitur yang ingin ditambahkan nggak? Kebetulan kalau nggak salah ketika penjurian memang ini ada keterbatasan waktu dan segala macam, memang seperti ini ya Pak Iya, ya. betul, Gitu. betul. Nah, kalau nggak salah ada istilahnya fitur-fitur yang akan ditambahkan. Tadi kalau nggak salah ada kamera. Terus apa lagi tadi? Boleh diulang? Roda tank. Roda tank. Kemudian apa lagi nih? Bahannya mungkin supaya tidak mudah terbakar gimana? Bakal pakai bahan yang tahan api, Yang tahan api ya. tapi dia tetap ringan. Tetap ringan. Ya, jadi robot bisa bergerak lebih cepat. Oke. Nah, Pak, ini kalau misalnya kan imajinasi ini dari seorang anak yang melihat bahwa mungkin kebakaran kayak bank ataupun kayak asuransi segala macam itu kan file banyak yang rusak. Sebetulnya ada kayak semacam kesananya akan ada jalurnya nggak sih? Ada, justru itu yang kami harapkan. Jadi ketika seorang anak terinspirasi membuat satu robot, biasanya bermula dari ide-ide tadi Ide, kan. betul. Ya, tadi dari Chandra sudah sebutkan ada ide setelah membaca berita. Waduh, kalau ada kebakaran biasanya ruangan file, ruangan library itu rusak parah Betul, sekali. habis Iya, gitu iya. ya. Bagaimana caranya melindungi aset itu? Jadi dari ide itu keluar satu inspirasi bikin robot yang bisa membantu setidaknya pada saat Solusi kebakaran. ya. Iya, solusi itu. Oke, ya. baik. Nah, dari situ nanti baru ke depannya ya kita lihat step berikutnya. Seperti apa gitu ya. Iya, kalau Oke. ada pengembangan berikutnya. Oke, baik Pak Santoso dan juga teman-teman, kita akan kembali karena kita akan membahas satu lagi, ini adalah berkaitan dengan si bintang tamu yang lain, yaitu si Duren. Tetap bersama kami di Lifestyle.
Pemirsa masih di Lifestyle dengan topik generasi robot. Ada Pak Santoso, ada Chandra, ada Winda, dan juga ada si Duren ini nih. Oke, saya mau tanya dulu sama Winda. Ini karyanya adalah apa nih namanya? Namanya robot durian warso. Robot durian warso. Oke, robotnya saya ngerti, duriannya udah ada. Terus warso maksudnya apa nih? Oh, warso itu tempat kita ngerjain robot ya. Jadi lab sekarang itu yang dulunya adalah bekas warung bakso. Warung bakso, warso ya. Oke, ceritain ini apa yang bisa dilakukan dengan si robot yang kalian kreasikan? Jadi robot ini bisa memilah antara durian yang mentah dan matang melalui sensor gas gitu. Oke, wah menarik sekali ya. Iya. Jadi apa nih? Kan kita ada robotnya di depan kita nih. Terus kemudian di depannya ada kayak semacam jaring gitu ya. Nah itu gimana nih caranya nih? Jadi misalnya kita mau mendeteksi durian itu yang matang gitu. Ya, yang matang. taruh kita yang matang nih, yang kuning yang ya. Kuning ya. Ketika dia mendekat, dia mendeteksi dulu aromanya gas-gas yang ditimbulkannya itu gitu. Kemudian diproses, dicocokkan dengan programnya tadi. Oke. Apakah ini matang gitu? Oh, kalau ternyata matang maka robot itu akan saringan yang di depannya itu akan mengangkat duriannya itu, memeluk, mengangkat duriannya itu dan memindahkan ke tempat yang bagus. Oke. Nah kalau tidak matang dia cuman setelah maju dideteksi, kemudian dia mendeteksi wah ini nggak matang gitu, dia akan mundur lagi robotnya. Oh oke, menolak ya. Iya, Oke, berarti ada kayak semacam statusnya tertulis di situ ya. Iya. Durian tidak matang gitu ya. Iya, ada. Oke, mungkin kalau dikasih lagu mungkin bisa ya itu lagunya. Kalau misalnya duriannya matang kasih lagu enak gitu kan. Oke, saya mau tahu nih, bagaimana si robot ini mengantisipasi atau juga mendeteksi bahwa si durian itu sudah matang atau tidak? Tadi kan dari si penciumannya nih. Penciuman. Itu dapat dari mana? Caranya gimana tuh? Jadi melalui proses JST, jaringan saraf tiruan gitu. Jaringan saraf tiruan, wow, Iya. luar biasa. Terus gimana? Jadi kalau di jaringan saraf tiruan itu sendiri ada semacam pelatihan gitu, pelatihan seperti anak kecil kan. Betul. Kalau pertama dia harus dikenalkan dulu, ini jeruk gitu, ini jeruk. Nah sama seperti robot ini juga dikenalkan ini durian yang mateng, ini durian yang mateng gitu. Terus ini yang mentah gitu. Itu dilatih berkali-kali. Ya semakin banyak dilatih semakin akurat gitu. Datanya. Oke, nah kemudian idenya dapat dari mana? Kok tiba-tiba duren gitu? Ya sebenarnya idenya sederhana sih. Kita kan juga sering di lab yang di Warso tadi itu ya. Suka ngerjain robot sendiri, bikin robot yang lain juga. Terus, nah pas waktu itu kita beli duren, kebetulan kita dapat yang mentah gitu. Jadi ya ketipu gitu. Jadi kita mending bikin robot itu aja yuk yang bisa. Daripada marah-marah dia salurkan kayak positif gitu ya buat robot. Wah hebat nih, kalau orang pintar enak tuh ya. Marah buat robot ya. Oke, ini berapa lama buat robot seperti ini? Ini lebih kurang 3 minggu. 3 minggu ya? Iya. Dikerjakan oleh berapa orang? Satu tim bertiga sama dibantu oleh teman-teman saya. Teman-temannya si tim duren itu, bawa duren enggak? Enggak. Oke. Teman-teman dari Elins. Oke. Ini ada kayak semacam ilmu baru nggak sih? Kalau tadi saya baru dengar ada istilahnya yang pembauan derajat ke aroma duren yang kuat gitu, itu dapat dari mana itu? Apa ada softwarenya atau apa-apanya tuh? Enggak sih, kita memprogram seperti biasa aja. Kalau ini kan pakai programnya Basecom, Basic Compiler. Jadi kita proses pakai jaringan saraf tiruan tadi. Mungkin itu ilmu yang baru kita pelajari ya, baru belajar gitu. Tapi ya alhamdulillah udah berhasil. Oke, ini menarik sekali yang bisa dikembangkan mungkin di kayak semacam hypermart atau apa gitu ya, bisa menentukan mana yang yang sudah matang atau tidak gitu. Ini kita kembali ke Pak Santoso nih. Itu bisa tadi kita menyambung yang tadi tuh Pak ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada tiba-tiba investor atau juga mungkin ingin menggunakan ini, itu kayak gimana tuh Pak? Iya, ke depan kami berharap justru ini merupakan satu lahan yang mempunyai potensi dampak ekonomi yang luar biasa ke depan. Sebetulnya dari ide-ide yang cemerlang ini punya nilai yang nanti ke depan diharapkan bisa memberikan satu hal yang positif ya untuk bangsa kita, khususnya ini bisa diproduksi secara massal nanti. Ya, mungkin kayak tadi ada robot yang katakanlah untuk file, barangkali ada perusahaan-perusahaan ataupun library yang perlu sehingga itu bisa dibuatkan ataupun nanti ke depan ya untuk tadi yang duren juga seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lifestyle.
Ya pemirsa, ini segmen terakhir e-lifestyle dengan topik generasi robot, dan masih ada Pak Santoso, ada Chandra, dan juga ke Winda. Oke, harapan kamu dengan robot kamu ini dikembangin ke arah mana nantinya nih? Saya sih masih pengen mengembangkan ini untuk tidak hanya mendeteksi buah durian gitu. Bisa ke buah-buah yang lain, ini masih bisa dikembangkan. Kemudian juga bisa mungkin mendeteksi bom gitu. Soalnya mendeteksi bom? Iya, sensornya itu bisa mendeteksi berbagai macam gas gitu. Betul sekali, itu yang kita butuhkan. Wah, itu mungkin semoga ada mendengar ya. Kemudian kalau Chandra nih, harapan kamu gimana nih untuk alat si fire kamu ini? Mungkin nanti kita skala asapnya kita perbesar. Jadi bukan hanya kebakaran kecil, kebakaran besar nanti juga bisa dipadamkan. Oh gitu ya, mungkin skala asap, dan juga sebenarnya ini detektornya asap atau panas? Kita pakai panas. Panas ya? Cuma untuk prototipe ini kita masih pakai sensor cahaya. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, baik, sukses dengan itu ya. Kemudian Pak Santoso nih, Pak Santoso, mungkin ada tips-tips mungkin bagi pemirsa e-lifestyle yang mungkin tertarik seperti ini, terus apa yang harus dilakukan? Terutama mungkin orang tua ya. Iya. Anak saya mungkin ingin terinspirasi dengan tayangan ini, apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, saya sarankan sebetulnya memang saat sekarang adalah saat yang tepat untuk belajar lebih banyak mengenai pengetahuan sains ini, khususnya robotika. Karena ke depan mau tidak mau kita akan hidup berdampingan dengan sains seperti ini, gitu ya. Dan hal-hal seperti ini punya dampak yang bukan saja untuk si anak sendiri, tetapi dari ilmu-ilmu yang multidisiplin ini terserap begitu banyak, dan ada elektronya, ada banyak lah di sini interdisiplin ilmu. Terima kasih dan ditunggu inovasi berikutnya ya Pak ya. Salam robot. Ya, dan pemirsa, sampai di sini tayangan e-lifestyle pekan ini. Jangan lupa saksikan tayang ulangnya pada Senin dini hari pukul 1:05 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, saran dan kritik silahkan kirimkan ke e-lifestyle@metrotvnews.com. Dan di penghujung acara, pemirsa dapat menyaksikan berita teknologi informasi terkini. Dan atas nama seluruh kerabat kerja, saya Feli Jidanan mengucapkan terima kasih dan maju terus teknologi komunikasi dan informasi Indonesia. Sampai jumpa. ICT Awards 2009 kembali diadakan untuk yang ketiga kalinya. Tema yang diusung kali ini adalah Indonesia Kreatif, yang diselenggarakan oleh Depkominfo. Dalam ICT Awards tahun ini diadakan ajang lomba cipta kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berskala nasional. Acara puncaknya diadakan pada tanggal 28 hingga 29 Juli lalu di Jakarta Convention Center. Menkominfo M. Nuh hadir mengisi sambutannya dalam pembukaan acara puncak ICT Awards 2009 ini. Kita Ikatan Indonesia ICT Award dan merupakan suatu ajang kolaborasi, pertandingan atau lomba teknologi informasi komunikasi di level nasional. Ini merupakan kolaborasi antara Departemen Kominfo dengan para asosiasi dunia pendidikan, dunia usaha, dan lembaga-lembaga terkait yang ingin meningkatkan tingkatnya. Tahun ini merupakan yang ketiga penyelenggaraan dan sejalan dengan tahun Indonesia Kreatif. Karena itu kita juga mengusung tema Digital Creative for Nation Building. Dalam acara puncak ICT Awards ini diadakan berbagai konferensi yang mengusung berbagai topik tentang dunia digital kreatif.